Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, adik-adik dan para pencari ilmu khususnya, selamat datang kembali ya di hari yang penuh kebahagiaan hari ini. Kenapa? Ya, kita bangun pagi, kemudian bisa bangun itu suatu kebahagiaan. Karena banyak orang tidur lupa bangun. Bukan lupa bangun ya, karena memang sejatinya bisa jadi beliau tidak dapat bangun lagi. Kenapa? Karena mungkin kesempatan untuk melanjutkan kehidupan sudah selesai gitu ya. Maka kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segarnya pagi ini, kemudian beraktivitas kembali, ini suatu kebahagiaan. Maka kita harus hargai kebahagiaan itu dengan rasa syukur gitu ya, atas hari ini dengan berbuat baik hari ini, itu adalah bentuk kesyukuran atas nikmat hidup hari ini. Baik, kita lanjutkan materi kita kali ini dalam sesi antropologi hukum. Kali ini kita akan mempelajari tentang metodologi pendekatan dalam antropologi hukum. Namun sebelum kita bicara metode pendekatannya, kita ulang sedikit ya, bagaimana antropologi hukum itu dan ruang lingkupnya. Baik, antropologi hukum itu kemarin kita sudah ambil secara sederhana definisinya, itu ilmu pengetahuan tentang manusia yang berkaitan dengan hukum. Tentang manusia, ya manusia ini, maksud manusia ini seperti apa? Manusia ini yaitu manusia yang hidup bermasyarakat, bergaul antara satu dengan yang lainnya, baik masyarakat yang sederhana ruang lingkupnya maupun masyarakat yang sudah modern ruang lingkupnya. Jadi di sini ada batasan ya, nanti kita akan coba lihat apa batasannya. Kalau dari unsur-unsurnya manusia, tentu kita katakan hidup bermasyarakat. Kenapa dikatakan hidup bermasyarakat? Ya, seperti disampaikan oleh ahli ya, Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon, makhluk sosial. Maka dia harus bermasyarakat. Jika dia tidak bermasyarakat, tentu apakah masuk ke dalam kategori manusia? Nanti kita terjemahkan lagi gitu. Kemudian budaya yang dimaksud dalam antropologi ini tidak juga langsung membahas budaya secara keseluruhan, menyeluruh, universal, tidak. Tapi kita lebih spesifik kepada ruang lingkup budaya hukum. Apa itu budaya hukum, Pak? Budaya hukum itu merupakan bentuk perilaku budaya manusia yang mempengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum. Nanti kita lihat yang mempengaruhi seperti apa dan yang berkaitannya seperti apa. Maka di sini masalah hukum yang dimaksud bukan saja masalah dalam arti perilaku yang manusia ya, yang kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, sebagaimana kita fahami dalam kaidah hukum adat gitu ya. Namun lebih kompleks lagi bahwa hukum yang terjadi di masyarakat, baik itu hukum yang dibuat oleh individu dengan individu atau perjanjian istilahnya, atau hukum yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena sejatinya hukum itu bisa lahir bukan hanya dalam ruang lingkup adat, aktivitas sehari-hari. Saat kemudian dalam ruang lingkup modern, masyarakat sudah hidup bernegara, teratur dengan adanya peraturan pengaturan dari pemerintah, itu tentunya masuk ke dalam kajian antropologi hukum nantinya. Maka menjadi lebih kompleks. Dan juga kajian daripada antropologi hukum ini bukan hanya masalah hukum normatif. Maksudnya hukum normatif itu apa? Hukum yang secara formilnya itu ada tertulis. Itu dia. Jadi tidak hanya itu, tapi juga melihat bagaimana budaya perilaku manusia yang berbuat terhadap suatu masalah hukum. Contoh masalah perjanjian, bagaimana masyarakat menyikapi perjanjian, bagaimana cara mereka bisa menyimpulkan sahnya terjadi transaksi, gitu ya. Kemudian bagaimana sah perjanjiannya, bagaimana tanda terima yang dimaksud, gitu-gitu ya, dan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi. Maka kita temui ada beberapa ya. Kalau adik-adik pernah nonton film Negeri Lima Menara, ya, karangan ini ya, sastrawan yang masih muda ya, Terelie. Beliau di situ menggambarkan ada satu budaya karakter masyarakat Minangkabau
jualan sapi orang tuanya itu di dalam sarung. Nah, itu dia. Dan mereka negosiasinya tangan mereka di dalam sarung. Itu menunjukkan harga. Agar mungkin definisi maksudnya agar orang lain tidak mengetahui, tidak menakar, tidak memandang rendah jika itu rendah, dan tidak memandang itu seolah-olah sangat tinggi karena harganya sangat tinggi, karena mungkin transaksinya lebih tertutup. Itu dia ya. Sekian, cocok, tambahlah. Gitu-gitu ya. Tapi di dalam sarung tangannya, itu negosiasi mereka. Dan itu masuk nggak dalam ruang lingkup kajian? Masuk. Kira-kira efektif atau tidak? Kan gitu ya. Dan kira-kira apa dampak konsekuensi daripada terjadinya perjanjian yang seperti itu? Nah, itu kita kaji ya dalam masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu Minangkabau, seperti itu. Maka dalam antropologi hukum ini, sifat keilmuannya tidaklah bersifat etnosentris atau sekedar bernilai budaya etnosentris gitu ya. Tapi antropologi hukum itu dapat dilihat dalam beberapa bentuk. Itu dia. Bentuk yang pertama itu adalah sifat keilmuannya itu, antropologi hukum itu tidak membatasi pandangannya kepada kebudayaan tertentu. Masyarakat dipelajari dengan cara perbandingan, perkembangan pada masyarakat sederhana dan juga masyarakat maju. Jadi kita tidak melihat adanya pembatasan pada kebudayaan tertentu. Karena apa? Karena konsep manusia ini bisa jadi dia lebih universal dibandingkan kita mempelajari karakter berdasarkan budaya. Karena bisa jadi itu individu yang melekat, kan gitu ya, karakter individunya. Yang kedua, antropologi hukum mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Ya, jadi antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu bisa jadi memiliki hubungan. Contohnya ya, kenapa para ahli di Nusantara ini waktu meneliti bahwa hampir sepertiga, bahkan ya hampir setengahnya ya, wilayah Indonesia Nusantara ini adalah Melayu sampai ke beberapa negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena ternyata ada keterkaitan hubungan antar tadi itu. Bagaimana masyarakat itu dikaitkan dengan masyarakat yang lain ternyata memiliki kaitan dan hubungan. Dan itu membentuk suatu keterikatan, dan itulah kemudian ditemukan identifikasinya seperti misal budaya Melayu, masyarakat Melayu. Itu ya. Walaupun kita bisa lihat ada pembeda yang sangat jauh, tapi itu menjadi ruang lingkup yang ini ya, suatu hasil riset yang kemudian memang menyimpulkan demikian. Kemudian yang ketiga, antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada kekuatan-kekuatan sosial superorganis, lalu memperkecil peranan individu. Ya, jadi kita saat kemudian melakukan riset antropologi hukum modern tidak lagi memusatkan kepada kekuatan-kekuatan sosial superorganis gitu ya. Maksudnya itu ya ada peranan kepala suku segala macam, benar ada peranan mereka, namun juga masyarakat secara individu itu juga menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena bisa jadi masyarakat yang individu ini juga memiliki pola yang kemudian kita pahami mempengaruhi perkembangan daripada manusia itu sendiri dalam kelompok masyarakat. Itu dia ya. Yang keempat, antropologi hukum tidak lagi memandang masyarakat yang dalam keseimbangan yang mengalami gangguan jika ada penyimpangan. Tetapi masyarakat dipandang dinamis, sehingga peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan status quo. Jadi memang saat kemudian kita lihat masyarakat ya dalam bentuk dinamis, maka setiap ada gangguan pun di dalam penyimpangan-penyimpangan di masyarakat itu dianggap bukanlah hal yang sebenarnya berarti maksudnya mengganggu keseimbangan di masyarakat, tidak. Namun tetap harus disikapi sebagaimana norma atau nilai daripada masyarakat yang berlaku di masyarakat itu. Dan itu kenapa dikatakan demikian, karena memang perkembangan pasti ada gejolak. Dulu kita nggak pernah ada gejolak, contoh Indonesia hari ini. Dulu kita nggak ada gejolak masalah laki-laki
yang mau jadi perempuan, ini ya laki-laki perempuan, perempuan jadi laki-laki atau setengah-setengahnya. Itu dulu kita memahaminya adalah peristiwa yang memang tabu. Hingga kemudian masyarakat kita menganggap hal tersebut tuh tidak untuk diperbincangkan dan tidak untuk dilakukan. Diperbincangkan pun tidak, apalagi dilakukan. Namun hari ini sudah menjadi peristiwa yang hari ini ya, itu diperbincangkan banyak orang gitu ya. Hingga kemudian muncullah ada RUU PKS, ada kaum LGBT dan segala macamnya. Ini kenapa? Karena akibat daripada perkembangan manusia. Dan kita sebagai bagian daripada masyarakat, tentu ya kita tidak bisa menolak secara gini ya, oh kita menolak gara-gara, ya kita misal menolak nilai yang mereka ajukan, tapi kita tidak bisa menolak keberadaan mereka. Mereka pasti ada, gitu ya. Mereka pasti ada. Dari sepersekian itu pasti ada sekian persen. Namun yang kita tolak di sini nilainya. Jika nilainya itu adalah nilai yang menyimpang, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan kita yang berlandaskan kepada Pancasila, itulah sikap kita. Tetapi keberadaan mereka yang ada, ya memang ada. Nggak bisa kita tolak keberadaannya, pasti ada. Gitu ya. Kita harus lebih bijaksana. Dan dalam perkembangan sosialnya juga seperti itu namanya masyarakat ini, gitu ya. Kemudian antropologi hukum termasuk ilmu tentang hukum yang bersifat empiris. Konsekuensinya, teori yang dikemukakan harus didukung oleh fakta yang relevan. Ya, dia harus empirik sistemnya, apa yang terjadi di lapangan. Maka konsepsi teorinya juga demikian, harus apa yang relevan dengan fakta yang terjadi. Seperti itu ya. Contoh teori ya law as tool of social engineering. Kemudian bagaimana masyarakat itu dibentuk berdasarkan peraturan yang ada, gitu ya. Jadi ya itu dia menjadi suatu cara pandang. Hukum itulah yang mengatur masyarakat. Bukan masyarakat yang mengatur hukum. Karena ada beberapa pandangan bahwa kebahagiaan terbesar masyarakat itulah hukum. Dalam teori yang mengutamakan besarnya kuantitas kebahagiaan. Itu dia. Selanjutnya kita lihat setelah ketahui ya tadi itu sifat keilmuan antropologi hukum, maka kita lihat apa kesimpulannya. Maka kesimpulannya itu adalah antropologi hukum sebagai suatu cabang spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendali sosial. Itu dia kesimpulannya. So kita lanjutkan ke metode pendekatan. Ini metode penelitiannya ya, metode pendekatan. Yang pertama metode historis atau sejarah. Apa yang digunakan nih Pak? Metode historis itu mempelajari perilaku manusia dalam budaya hukum dengan kacamata sejarah. Dia melihat kenapa masyarakat hari ini seperti ini, dia lihat atau dia kaitkan dengan bagaimana sejarah yang pernah terjadi. Sejarah yang pernah terjadi itu juga harus diriset berdasarkan fakta yang ada. Gitu ya, ada bukti-bukti sejarah tersebut, apa yang terjadi, itu yang kemudian dikaji, dilakukan pengkajiannya. Kemudian metode selanjutnya adalah metode normatif eksploratif. Historis sudah, selanjut normatif eksploratif. Dalam metode normatif eksploratif, di sini antropologi hukum itu mempelajari manusia dan budaya hukum dengan bertitik tolak pada norma-norma atau kaidah hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Jadi di sini di dalam normatif tentu dia berkaca kepada peraturan yang sudah ada tertulis, baik yang dibuat oleh lembaga negara maupun masyarakat itu sendiri, gitu ya, dalam bentuk perilakunya. Jadi dilakukan penelitian terhadap norma-norma hukum ideal yang dikehendaki. Ya, di sini sih lebih melihat bagaimana norma hukum itu yang ideal, yang cocoknya bagaimana dengan pola masyarakatnya seperti apa. Itu dia. Dan di sini dimungkinkan terjadi pembedaan-pembedaan, gitu ya. Kenapa pembedaan-pembedaan? Ya, bisa jadi konsep masyarakat Melayu ini pengaturannya A, lalu konsep pengaturan masyarakat Batak itu B. Itu dia. Dan konsep pengaturan masyarakat Minangkabau itu bisa jadi mirip A, tapi tidak A, tapi mirip. Itu ya. Bisa jadi seperti itu.
Maka dipergunakan juga untuk mengetahui norma hukum apa yang digunakan untuk mempelajari perilaku budayanya. Maka kita lihat juga bagaimana norma yang berlaku ya tadi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah metode deskriptif. Itu dia. Metode deskriptif ini yaitu cara mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan melukiskan situasi hukum secara nyata. Jadi istilahnya deskriptif itu menggambarkan gitu ya. Berarti kita sudah harus mampu mempelajari dan menggambarkan ya suatu konsep manusia dan budaya hubungan manusia dan budaya hukumnya secara nyata dalam situasi hukum. Maka bisa kita gambarkan deskriptif gitu ya. Hingga dalam konsep deskriptif ini kita kadang mengesampingkan norma-norma hukum ideal. Kenapa dikatakan norma-norma hukum ideal? Karena norma hukum ideal itu tentunya biasa gini ya. Masyarakat itu harusnya A, karena A itu adalah nilai yang terbaik. Tapi ternyata dalam implikasinya masyarakat itu dia mendapatkan suatu konsep situasi hukum yang baru dengan cara yang baru, hingga kemudian konsep ideal yang tadi A itu tidak perlu dijadikan suatu gantungan, tapi itu hanya bisa dikesampingkan saat kemudian masyarakat ini telah menemukan suatu konsep yang baru untuk menemui satu konsep, misal contoh tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan itu misal diperoleh kalau A melalui sama rata. Kalau mereka mungkin mempertimbangkan misal usia, mempertimbangkan turut sertanya, bagaimana pembinaannya, bagaimana itu kemudian bicara keadilan. Jadi bisa jadi tujuannya sama, namun cara memperolehnya berbeda, hingga kemudian apa yang dilakukan situasi hukum yang secara nyata terjadi itu menjadi bahan pertimbangan nyatanya, bagaimana peristiwa situasi hukum dan dampaknya kepada masyarakat dan budaya masyarakat tersebut. Itu dia metode deskriptif. Maka bukan hanya dipelajari gitu ya budayanya, tetapi manusia tunduk pada hukum. Tetapi juga mengapa aturan-aturan hukum itu sesuai dengan mereka. Itu dia dilihatnya gitu ya. Maka itu metode deskriptif. Dan yang terakhir ini metode studi kasus. Apa ini Pak metode studi kasus? Metode studi kasus ini metode yang mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan. Gunanya untuk apa? Untuk penyelesaian sengketa. Maka banyak riset kita misalnya di Fakultas Hukum nantinya bagaimana penyelesaian sengketa masyarakat ini gitu ya terhadap suatu perihal atau permasalahan apa. Itu menjadi bahan riset yang paling banyak dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena studi kasus ini paling mudah gitu ya memahami dan paling enak untuk disampaikan. Karena mungkin nilai dan normanya sangat kental sekali dengan nuansa apa yang kita harapkan dalam konsepsi hukum. Oke, sampai di sini cukup ya. Stay tune terus di channel Sam NI Connection. Jika ada yang mau ditanya silahkan langsung aja ke kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, terus berbagi hingga yang kita bagi tidak pernah merasa kekurangan. Itulah ilmu. Oke. Stay tune terus di channel kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.